Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah teori media Ibu Dr. Siti Rodatul Jannah, juga Bapak Dr. Minan. Tak lupa juga kepada teman-teman mahasiswa Pascasarjana Winhas Jember yang juga kami hormati. Langsung saja kami akan mereview hasil dari bacaan buku yang berjudul The Young People and New Media, di mana buku ini dikarang oleh Sonia Livingstone, yang mengangkat hasil dari penelitian fokusnya terhadap anak-anak, remaja, juga media. Ini berangkat dari pengalaman pribadinya, di mana ia itu mulai menganalisa terhadap anak-anaknya sendiri. Adapun daftar isi yang pertama itu ada masa kanak-kanak, remaja, dan perubahan lingkungan media. Kemudian yang kedua ada penyebaran dan penggunaan media baru. Yang ketiga ada media, waktu luang, dan gaya hidup. Kemudian yang keempat ada rumah yang kaya media, menyeimbangkan kehidupan politik dan pribadi. Kemudian yang kelima ada hidup bersama secara terpisah, keluarga, konteks penggunaan media. Yang keenam ada mengubah media, mengubah literasi. Perlu dipahami karena buku ini berisi tentang berpusat kepada kanak-kanak, remaja, dan media, maka kita perlu mengetahui bahwa kalau konteks pada saat ini, di mana media itu sangat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anak-anak. Dalam buku Livingstone yang berjudul The Young People and New Media, ini menjelaskan bahwa budaya yang dibentuk oleh anak-anak dan remaja ini berasal dari budaya media mana yang dia ikuti. Nah, jadi menurut Livingstone, kenapa dia meneliti mengenai budaya media dan anak-anak, ini berangkat dari anaknya sendiri, di mana dia itu melihat ada perubahan yang sangat menarik dari anaknya itu, mulai dari anak-anak hingga beranjak remaja, lalu jadi anak muda. Nah, tetapi kajiannya ini tidak hanya terfokus pada anaknya sendiri, tetapi melalui analisa-analisa di lapangan. Kemudian menurut banyak beberapa pakar yang mengatakan bahwa bagaimana media itu sekarang sudah menjadi budaya di keluarga, sudah menjadi budaya di rumah tangga, mulai dari masuknya televisi ke ranah keluarga, kemudian masuknya internet ke ranah keluarga, hingga diaplikasikan oleh keseluruhan orang yang berada di lingkup keluarga tersebut. Nah, tentunya tidak hanya di anak-anak, tentunya anak-anak itu yang membentuk budayanya sendiri, itu ditopang atau dibentuk oleh budaya yang dia ikuti, oleh budaya media yang dia ikuti. Kemudian mereka mendapatkan media ini berasal dari keluarga, berasal dari orang tuanya. Nah, keluarga di sini menurut Livingstone itu, di dalam bukunya itu ada keluarga yang kategori keluarga kaya media, kemudian keluarga tradisional, dan keluarga miskin media. Kita perlu pahami dulu bahwa masa transisi dari anak-anak hingga remaja ini adalah masanya mereka itu masih memiliki kecenderungan diri terhadap hiburan-hiburan. Nah,
dicontohkan oleh Livingstone itu pada bab awal di pembukaannya, dia mengatakan bahwa semua itu berasal dari anaknya yang perempuan yang bernama Anna, sehingga waktu dia umur 7 tahun, dia itu berpenampilan seperti princess, seperti baby. Jadi dia selalu menunjukkan dirinya bahwa dia itu adalah seorang putri, bahwa dia itu adalah seorang Barbie kepada Livingstone. Nah, dari situlah Livingstone mulai menganalisa, ini berarti ada pengaruh dari media yang dia ikuti. Kemudian kebetulan pada saat itu anaknya itu sering mengikuti konten-konten yang berbasis kartun dan lain sebagainya. Nah, setelah anaknya beranjak remaja, umur belasan tahun, dia itu sudah tidak lagi memperkenalkan dirinya sebagai seorang princess, tetapi dia mulai mengenalkan dirinya sebagai seorang girl band. Ya, girl band itu kan boy band, ada girl band. Nah, sedemikian. Jadi, menurut Livingstone ini sangat penting untuk diteliti karena adanya perubahan dan budaya yang terjadi pada anaknya sendiri. Kemudian menurut beberapa tokoh di sini ada Con, terus ada Silverstone mengatakan itu bahwa televisi itu adalah media yang informasinya itu bisa diartikulasikan secara ganda ke dalam budaya rumah tangga. Kemudian banyak lagi menurut beberapa tokoh yang lain seperti Wildhammer, terus Lafrance. Nah, ini terjadi karena tadi judulnya juga ada transisi. Menurut Lafrance itu bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 70-an itu dikatakan sebagai generasi video. Kemudian anak-anak yang lahir pada tahun 80-an itu disebut sebagai generasi Nintendo. Kemudian anak-anak yang lahir pada tahun 90-an seperti saya dan teman-teman yang lainnya mungkin itu disebut sebagai generasi internet. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu apakah kemudian media televisi itu mulai menggantikan buku, kemudian apakah juga media internet, media online internet itu mulai menggantikan televisi. Nah, kenyataannya pada saat ini memang benar demikian bahwa internet sudah menjadi satu-satunya hal yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Livingstone itu ada kategori 3 rumah tangga. Yang pertama atau 3 keluarga, yang pertama ada kaya media, yang kedua tradisional, yang ketiga itu ada miskin media. Kalau keluarga yang berada di rumah kaya media, mereka itu memiliki banyak akses media di dalamnya. Nah, khususnya untuk anak-anak, seperti halnya di dalam kamarnya itu ada komputer pribadi, internet, telepon, VCR, terus televisi kabel dan game yang sudah bisa tersambung dengan televisi, terus ada camcorder, ponsel, Game Boy, dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi di ranah lingkungan keluarga yang kaya media, sehingga mereka itu memfasilitasi sedemikian rupa media untuk anak-anaknya, dan ini juga memicu kepada anak-anaknya bagaimana dia akan membentuk pribadi, bagaimana dia akan membentuk lifestyle, bagaimana dia akan membentuk budayanya sendiri melalui beberapa media yang sudah dia konsumsi. Selanjutnya itu ada rumah tangga tradisional. Kalau rumah tangga tradisional ini terdiri dari beberapa media saja. Maksudnya di dalam rumah atau di dalam kamar anak itu hanya terdiri dari beberapa media saja, seperti ada handphone sama televisi.
menurutnya mereka itu enggak, hanya terdiri dari televisi di kamar anak serta terdiri dari buku. Menurut mereka bahwa televisi ini adalah adalah media yang cukup baik bagi anaknya untuk memperoleh informasi, hiburan, dan lain sebagainya. Ini dalam ranah kelas menengah. Nah, kalau rumah kaya media ini kan juga dipengaruhi oleh politik dan lain sebagainya, sehingga rumah yang kaya media ini dikategorikan sebagai keluarga yang memiliki berpenghasilan banyak dan disebut sebagai rumah tatanan sosial dari kelas menengah ke atas. Kemudian selanjutnya ada rumah tangga miskin media. Nah, di mana rumah tangga yang miskin media ini hanya terdapat satu televisi dan itu dikonsumsi, dinikmati oleh semua orang yang ada di rumah tersebut. Nah, selanjutnya karena media itu karena budaya atau sifat karakter yang dimiliki oleh anak itu juga ditopang oleh budaya mana yang dia ikuti. Bisa jadi kalau banyak anak itu yang mengakses, seperti halnya contoh di anaknya Livingstone itu banyak mengakses film kartun, maka otomatis dia itu juga akan merubah penampilannya menjadi seorang princess. Nah, di sini juga sempat dikupas di dalam daftar isi itu ada hidup bersama secara terpisah. Nah, sejauh yang kami baca itu hidup bersama secara terpisah ini terjadi pada ranah keluarga yang kaya media. Nah, mereka itu sudah hidup bersama tetapi terpisah. Bukan berarti terpisah secara sket dan lain sebagainya, tidak, tetapi mereka terpisah secara maksudnya mereka itu tidak melakukan komunikasi secara langsung, jadi lebih kepada individualisme lebih kepada individual meskipun berada dalam satu rumah. Mereka hidup bersama dalam satu rumah tetapi tidak saling berbicara. Karena apa? Karena mereka sudah banyak mengaplikasikan media yang sudah disediakan. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga dalam buku itu bahwa mengubah media itu sama halnya dengan mengubah literasi, jelas. Karena pada tahun 50-an itu banyak anak-anak yang hidup pada tahun 50-an itu menjadikan buku sebagai bahan bacaan, sebagai bahan informasi. Kemudian beralih pada tahun 80-an ini menjadikan televisi sebagai bahan informasi, sebagai bahan individu, tetapi tidak melupakan buku, tetapi masih memiliki buku, kemudian ditambah televisi. Selanjutnya pada tahun 90-an ini disebut anak-anak internet, generasi internet, di mana semuanya itu sudah berbasis internet. Jadi mereka mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, mendapatkan hiburan itu melalui akses internet dan tidak melupakan televisi juga buku. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.